Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zatifa dari kelas PBI A2. Dalam video ini saya akan membahas aspek konteks sosial dan perkembangan emosional dari film yang sudah saya nonton, yaitu film inspiratif The Ron Clark Story, yang dimana menceritakan kisah nyata tentang perjuangan seorang guru luar biasa dalam membentuk karakter anak-anak yang terpinggirkan. Film ini menggambarkan kondisi sosial yang keras di lingkungan Harlem, New York, di mana banyak siswa berasal dari keluarga dengan masalah ekonomi, kekerasan, bahkan kriminalitas. Lingkungan seperti ini sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku anak-anak di sekolah. Dalam konteks sosial dan perkembangan emosional, film The Ron Clark Story menunjukkan bagaimana tiap siswa memiliki yang pertama variasi individu yang unik, baik dari segi kepribadian, latar belakang keluarga maupun pengalaman hidup. Siswa seperti Julio yang keras kepala, si Mika yang pemalu memiliki cara belajar dan kebutuhan emosional yang berbeda, dan juga Tyson, anak yang sering berkelahi ternyata menyimpan luka. Dari anak-anak ini menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan trauma keluarga membentuk perilaku agresif atau penolakan terhadap guru. Nah, dari sinilah Mr. Clark menyadari bahwa banyak dari anak-anak ini tumbuh tanpa dukungan emosional yang cukup. Ia tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membangun hubungan personal dengan siswanya persatu persatu. Hal ini menuntut Mr. Clark untuk memahami setiap anak secara personal. Nah, dalam film ini juga dijelaskan adanya teori-teori pendidikan, yaitu yang pertama, teori kognitif, di mana Mr. Clark menekankan proses pembelajaran. Ia memberikan perhatian khusus dan tambahan belajar bagi siswa yang seperti Julio agar bisa lebih memahami materi. Teori kedua, humanistik. Mr. Clark melakukan pendekatan personal, mengunjungi rumah siswa seperti Tyson untuk memahami latar belakang mereka sehingga bisa menyesuaikan metode mengajarnya. Yang ketiga yaitu teori behavioristik. Mr. Clark membuat aturan kelas seperti We Are Family dan menerapkan sistem nama di papan untuk yang melanggar aturan agar membentuk perilaku disiplin. Yang keempat yaitu teori konstruktivistik, yang dimana Mr. Clark menggabungkan belajar dengan aktivitas menyenangkan seperti musik, permainan, dan drama. Ia juga memberikan tugas menulis tentang mimpi siswa seperti ketika si Mika menulis ingin menjadi dokter. Poin yang ketiga dalam film tersebut yaitu motivasi belajar menjadi tantangan besar karena banyak siswa kehilangan semangat akibat masalah di rumah atau lingkungan. Namun pendekatan emosional dan penuh empati dari Mr. Clark berhasil membangkitkan motivasi mereka dengan memberi mereka rasa dihargai dan dipercaya. Yang keempat yaitu gangguan belajar. Mungkin dari beberapa siswa juga mengalami gangguan belajar, bukan karena keterbatasan intelektual, melainkan karena kondisi sosial seperti kemiskinan, tekanan keluarga, atau trauma. Mr. Clark tidak hanya fokus pada akademiknya, tapi juga membantu siswa mengatasi hambatan tersebut agar bisa belajar lebih baik. Yang kelima, yaitu pengelolaan kelas. Mr. Clark menggabungkan disiplin dengan kasih sayang. Ia menciptakan aturan yang membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Strategi ini seperti permainan edukatif, komunikasi yang hangat, serta konsistensi dalam memberi konsekuensi membuat kelas yang awalnya kacau menjadi tertib dan penuh semangat belajar. Nah, mungkin dari beberapa poin itu menjadi menghasilkan anak-anak yang awalnya tidak peduli menjadi termotivasi, saling mendukung, dan mampu mengendalikan emosinya. Mereka merasa dihargai sebagai individu, bukan sekedar siswa biasa. Jadi kesimpulannya bisa saya ambil dari film ini yaitu menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif bukan hanya soal materi pelajaran, tapi juga soal memahami kondisi sosial siswa dan membangun koneksi emosional. Ron Clark mengajarkan kita bahwa untuk mendidik anak-anak dengan latar belakang sulit, seorang guru harus hadir sepenuh hati dengan empati, keberanian, dan komitmen yang kuat. Mungkin dari itu saja yang saya bisa simpulkan dari film yang saya nonton. Sekian, wallahualam ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.